Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan pada pembelajaran ke-1. Daftar konten. 1. Kompetensi inti. 2. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Bahan ajar. 5. Rangkuman. Dan 6. Referensi. Bahan ajar. A. Kompetensi inti. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Muatan 1. Muatan IPA. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menjelaskan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. 3.22 menentukan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. 3.2.3 merinci penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia. 4.2 membuat model sederhana agar pernafasan manusia, organ pernafasan manusia. 4.2.1 merancang bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. 4.2.2 menyajikan bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.2 mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator pencapaian kompetensi 3.31 mengemukakan informasi yang sesuai dengan bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 3.3.2 mengumpulkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 3.3.3 memilih informasi yang tepat dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa sesuai dengan bacaan yang disajikan. 4.2 menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2.1 merumuskan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dari teks bacaan. C. Tujuan pembelajaran. Bahan ajar mengapa Dayu batuk-batuk? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Diskusikan jawaban kedua pertanyaan di atas bersama temanmu sekelas. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Perhatikan video gangguan pernafasan pada manusia berikut ini. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berdasarkan video tersebut, proses pernafasan dapat terganggu jika ada salah satu alat pernafasan mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya A. Influenza, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. B. Tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan infeksi bakteri.
C. Flu burung merupakan flu yang ditularkan burung ke manusia. D. Bronkitis yaitu adanya peradangan pada batang tenggorok. E. Pneumonia adalah radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. F. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. G. Asma, gangguan pernafasan karena penyempitan saluran pernafasan. H. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Sesak nafas merupakan gangguan pernafasan karena udara yang tercemar oleh asap. Asap dapat berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, kebakaran hutan, dan rokok. Selain asap, debu juga dapat mengakibatkan sesak nafas. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Sekarang kita membahas tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain, guna memperoleh jawaban. Ciri-ciri kata tanya yaitu: 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Seringkali ditambah dengan imbuhan atau sufiks kah, seperti apakah, siapakah, di manakah. Kata tanya dalam bahasa Indonesia antara lain: 1. Kata tanya apa, untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, kata tanya siapa, untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Ketiga, kata tanya kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Keempat, kata tanya di, ke, dan dari, untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. 5. Kata tanya mengapa, untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Yang keenam, kata tanya bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses mengerjakan suatu. Rangkuman. 1. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan meliputi: A. Faktor fisik. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. B. Faktor penyakit. Misalnya influenza, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia, COVID-19, asma, kanker paru-paru, bronkitis, dan bronkitis. Faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran hutan, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Yang kedua, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain, guna memperoleh jawaban. Kata tanya bisa berupa apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Sekian, terima kasih.